Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak honorer terkait dengan informasi pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini, yang mana ada yang terbaru terkait dengan pengangkatan, yaitu tentang ASN per time. Nah, Bapak Ibu, selama ini ada banyak informasi bahwa ASN per time itu sepertinya bukan seperti ASN biasanya ya. Artinya bisa dipandang sebelah mata. Tetapi di sini ada informasinya, yaitu tak lagi terpinggirkan. Artinya, ini Bapak Ibu honorer nantinya ketika sudah diangkat menjadi ASN per time atau P3K per time, maka tidak perlu dipandang sebelah mata. Karena dalam hal pengangkatannya hampir sama, cuman sedikit beda saja. Namun dari sisi kesejahteraan, sama memiliki kesejahteraan. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, tak lagi terpinggirkan. Bapak Ibu wajib mengecek kriteria serta syarat mendapatkan status ASN per time yang diharapkan oleh Bapak Ibu honorer. Simak informasi ini sampai selesai. Di sini ada 3 kriteria atau syarat penting yang mesti dipenuhi oleh Bapak Ibu honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN. Simak informasinya dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Nasib pegawai honorer di Indonesia ini telah menjadi perhatian utama pemerintah, di mana pegawai honorer memang telah bekerja tanpa jaminan dan kepastian karir. Itu selama ini. Maka sesuai informasinya bahwa itu tidak bisa terpinggirkan dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Yang mana honorer ini juga sangat diperhatikan oleh pemerintah, sehingga ada komitmen pemerintah untuk mengangkat para honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Bahwasanya honorer juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Namun kabar baik baru-baru ini muncul untuk Bapak Ibu honorer. Nah, tentu saja peluang menjadi ASN atau aparatur sipil negara atau P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau per 3K per time, mencuat ini sebagai solusi terbaru untuk menampung impian para honorer untuk diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Status ASN atau P3K per time menjadi solusi yang dinantikan oleh banyak honorer di Indonesia. Dengan status ini, honorer dapat memperoleh kepastian dan jaminan kerja yang selama ini telah menjadi impian para honorer. Jadi dengan status ini honorer dapat memperoleh kepastian ya, yang mana jaminan kerja selama ini telah menjadi impian. Namun tidak semua honorer dapat menjadi ASN atau P3K per time. Kenapa? Karena ada syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi ASN per time. Terdapat kriteria serta syarat yang harus dipenuhi oleh honorer untuk meraih status yang diidamkan tersebut. Pertama, salah satu kriteria utama adalah memiliki kualifikasi pendidikan yang relevan dengan kebutuhan instansi pemerintah. Nah, ingat Bapak Ibu ya, ini adalah kriteria utama yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu honorer untuk bisa meraih impian menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini, maka penuhi syarat utamanya yaitu kriteria memiliki kualifikasi pendidikan yang relevan dengan kebutuhan instansi pemerintah. Kemudian pemerintah akan memberikan prioritas kepada honorer yang memiliki pendidikan yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan dalam instansi tersebut. Dengan memiliki pendidikan yang relevan, maka honorer akan memiliki keahlian yang dapat diaplikasikan secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN atau P3K per time. Tentunya tanpa hal ini maka jelas Bapak Ibu honorer tidak mungkin diangkat menjadi ASN tanpa hal yang dipenuhi ini. Hal yang kedua Bapak Ibu sebagai syarat yang menjadi faktor utama pengangkatan honor menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini,
yaitu selain memiliki kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja juga menjadi salah satu faktor penentu. Nah, ini bukan hanya faktor dukungan atau faktor pendukung, tetapi ini faktor penentu, yaitu masa kerja atau pengalaman kerja. Nah, tentunya masa kerja di sini ada juga kriterianya Bapak Ibu ya. Tentunya ini adalah masa kerja yang relevan dengan profesi Bapak Ibu yang akan diangkat menjadi ASN sesuai dengan bidangnya masing-masing. Honorer yang telah memiliki pengalaman kerja yang cukup lama di instansi pemerintah terkait memiliki keunggulan dalam memperebutkan status ASN atau P3K per time ini. Kenapa? Karena dinilai bahwa dengan memiliki masa kerja atau pengalaman kerja, maka jelas honorer yang akan diangkat menjadi ASN ini handal adanya karena punya kompetensi. Seterusnya, terkait dengan pengalaman kerja ini menunjukkan bahwa honorer telah terbiasa dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai pemerintah. Maka pengalaman kerja diwajibkan sangat dalam hal pengangkatan honor menjadi ASN 2023. Sehingga dapat lebih siap dan kompeten dalam menjalankan peran baru mereka nantinya kelak setelah menjadi ASN. Poin yang ketiga yang menjadi faktor utama yaitu adanya sertifikasi atau kompetensi yang diakui oleh pemerintah juga menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi. Nah, tentunya sertifikasi kompetensi yang dimaksud Bapak Ibu yaitu sertifikasi resmi ya dan dibuktikan dengan faktual bahwa memang benar-benar honor tersebut memiliki kompetensi keahlian sebagaimana yang tertera pada sertifikasinya. Maka sertifikasi itu nantinya itu akan menjadi penentu juga dalam hal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara atau P3K per time di tahun 2023 tahun ini. Sertifikasi atau kompetensi ini menunjukkan bahwa honorer telah memiliki keahlian khusus yang relevan dengan pekerjaan di instansi pemerintah. Nah, tentunya Bapak Ibu sertifikasi kompetensi yang dimaksud tentunya ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah nantinya pada saat diangkat menjadi ASN. Tentunya dalam hal ini tidak sembarangan sertifikasi kompetensi bisa masuk ya. Tentunya ini disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan memiliki sertifikasi atau kompetensi ini, honorer akan memiliki keunggulan dalam meraih status ASN atau P3K per time. Selain kriteria tersebut, honorer juga harus memenuhi persyaratan umum yang ditetapkan oleh pemerintah. Persyaratan ini meliputi, pertama, kepatuhan terhadap aturan dan etika pemerintahan. Nah, ingat Bapak Ibu ya, kriteria ini juga ya atau persyaratan ini meliputi kepatuhan terhadap aturan dan etika pemerintahan. Yang kedua adalah integritas. Dan yang ketiga, tanpa catatan kriminal yang merugikan. Artinya, tidak ada catatan kepolisian terkait dengan perilaku Bapak Ibu honorer yang merugikan negara. Maka untuk membuktikan ini nantinya khusus untuk catatan kriminal, makanya Bapak Ibu honorer ya wajib mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dari polisi atau dari instansi kepolisian yang berhak untuk mengeluarkan SKCK. Kemudian bersedia mengikuti proses seleksi dan evaluasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Berikut terkait dengan pemerintah sendiri memiliki peran penting dalam menentukan kriteria dan syarat tersebut. Dengan pengenalan status ASN atau P3K per time, diharapkan honorer dapat memperoleh kepastian kerja, hak-hak yang lebih lengkap, dan perlindungan yang lebih baik. Pemerintah harus mengatasi berbagai tantangan dalam implementasi dan pengawasan kebijakan ini. Selain itu, Bapak Ibu, pengangkatan honorer menjadi ASN atau P3K per time harus memperhatikan ketersediaan anggaran yang memadai dan pengelolaan yang efisien. Nah, terkait dengan anggaran, jangan diragukan karena memang pemerintah sudah bekerja untuk menyiapkan anggaran gaji untuk pengangkatan ASN baik P3K full waktu atau full time, demikian juga dengan ASN atau P3K per time. Maka honorer bersiap untuk menunggu kapan ada keputusan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Dalam kesimpulannya, kriteria dan syarat yang harus dipenuhi untuk meraih status ASN atau P3K per time adalah kualifikasi pendidikan yang relevan, pengalaman kerja yang memadai, serta sertifikasi atau kompetensi yang diakui, dan memenuhi persyaratan umum yang ditetapkan oleh pemerintah.
Jadi keempat hal ini Bapak Ibu wajib dipenuhi sehingga Bapak Ibu bisa diangkat menjadi ASN. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan peluang yang adil bagi honorer yang memenuhi kriteria ini. Jadi dengan harapan baru, diharapkan nasib honorer di Indonesia dapat membaik dan terjamin berkelanjutan sebagai bagian dari aparatur negara. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.